Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada pagi hari ini. Pertama-tama atas nama MPH Jemaat GKI Berimba, lebih dulu mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu saudari yang bertugas pada pagi hari ini. Pada Ibu Pendeta Oktavianti STH yang nantinya akan melayani kebaktian, penyampaian firman Tuhan dan doa syafaat. Pada Bapak Diakon Redi Apili yang nantinya sebagai liturgus. Kemudian untuk penetua diakon dari lingkungan 1, 2, dan 3 yang bertugas membantu pelayanan kebaktian pada pagi hari ini. Saudari Yuni Diana Angelica akan memainkan keyboard untuk mengiringi puji-pujian. Saudari Astriani Yulinsia dan Saudara Yusak Alejandro yang akan menjadi pemandu lagu untuk kita pada ibadah ini. Bapak Agustinus Samail selaku petugas operator sound system, Bapak Penetua Timoteus selaku petugas operator LCD dan multimedia, dan segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Berita jemaat hari ini Kamis tanggal 25 Desember tahun 2025 sebagai berikut. Berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Berimba pada hari Jumat, yaitu besok tanggal 26 Desember 2025, waktu pukul 8.30 WIB atau jam setengah 9 pagi. Yang bertugas petugas mimbar dari lingkungan pelayanan 1, 2, dan 3, pendeta pelayanan Ibu Pendeta Oktavianti STH, untuk liturgus Ibu Penetua Esterlina, song leader Bu Diakon Nerna Tutiasi dan Saudari Griselda Desmonda. Pemain keyboard Bapak Diakon Budi Alpianto SPD. Liturgi yang kita gunakan tata ibadah Hari Raya Natal kedua, menggunakan bahasa Indonesia, nyanyian dari Kidung Jemaat, PKJ dan NKB. Kemudian untuk berita lain-lain, baktian syukur kembali kami bacakan. Pertama, akan dilaksanakan ibadah syukur pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2025 waktu pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat di tempat rumah keluarga Bapak Winarto di lingkungan pelayanan 1. Petugas liturgus Bapak Diakon Budi Alpianto SPD. Untuk khotbah Ibu Pendeta Oktavianti STH. Pemain musik Bapak Penetua Mardiampong SPD. Sedangkan song leader Ibu Penetua Herti Carolina SPD. Kembali diundang Bapak Ibu saudara-saudari untuk hadir pada ibadah tersebut. Yang kedua, akan dilaksanakan ibadah syukur yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2025 waktu pukul 15 atau jam 3 sore. Tempat rumah keluarga Bapak Rus R. Suparsono di lingkungan pelayanan 2 dengan petugas liturgus Ibu Penetua Esterlina. Khotbah Ibu Pendeta Oktavianti STH, pemain keyboard Bapak Penetua Mardiampung SPD, song leader Ibu Diakon Nerna Tutiasi. Kembali diundang Bapak Ibu saudara-saudari untuk hadir pada ibadah tersebut. Yang ketiga, akan dilaksanakan ibadah syukur pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2025 waktu pukul 11 atau setelah selesai ibadah Minggu. Tempat rumah keluarga Bapak Lukardi Sidau di lingkungan pelayanan 1. Tugas liturgus Ibu Penetua Sekolah, khotbah Ibu Pendeta Oktavianti STH, pemain keyboard Bapak Diakon Budi Alpianto SPD, song leader Ibu Penetua Merisa.
Kembali diundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk hadir pada ibadah tersebut. Selanjutnya, yang keempat, akan dilaksanakan ibadah syukur dalam rangka membaptis cucu, yaitu pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2025 waktu pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 4 sore, tempat rumah keluarga Bapak Diakon Didianto M. Bagus, lingkungan pelayanan 2, dengan petugas liturgus Bapak Penatua Yonatan SPT, khotbah Ibu Pendeta Oktavianti STH, pemain keyboard Saudari Yuni Diana Angelika, dengan song leader Saudari Griselda Desmonda. Diundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk hadir pada ibadah tersebut. Selanjutnya yang kelima, akan dilaksanakan ibadah syukur pada hari Senin tanggal 29 Desember 2025 waktu pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat atau jam setengah 4 sore, tempat rumah keluarga Bapak Pendeta Emeritus Simon Falo di lingkungan pelayanan 2, dengan petugas liturgus Ibu Diakon Estunerima, khotbah Ibu Pendeta Oktavianti STH, dengan pemain keyboard Bapak Penatua Mardiampong SPD, song leader Ibu Penatua Esterlina. Diundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari sidang jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Untuk berita keuangan tidak bisa kami sampaikan karena sudah disampaikan pada hari Minggu yang lalu. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita akan memulai ibadah. Liturgi yang kita gunakan pada hari ini yaitu tata ibadah Hari Raya Natal yang pertama. Sementara pendeta dan petugas yang akan bertugas memasuki ruangan ibadah, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 219. Di saat ini ku angkat tembang, bait yang pertama hingga bait yang kedua. Pada bait yang kedua nanti Bapak Ibu diundang untuk bangkitkan diri. Yesus
Ibadah hari raya Natal ini jadi dalam nama Allah Bapa yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih, karunia, dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Amin. Silakan duduk. Kembali kita memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 109, kita nyanyikan bait yang pertama hingga bait yang ketiga. Hai mari berhimpun. Yesaya pasal 9 ayat 1 dan ayat 5 yang demikian bunyi firman Tuhan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai.
Kita sambut dengan memuji Tuhan, Kidung Jemaat nomor 97, bait 1 sampai 3. Jemaat kami undang untuk berdiri, pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah Allah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar, sebab padamu ada pengampunan. Engkau telah datang sebagai anak manusia yang berkuasa mengampuni dosa. Dengarkanlah berita anugerah sebagaimana tertulis dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat 16 sampai 18. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu sidang masa Renata yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini terdapat dalam kitab Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, Tuhan yang kami panggil dan sembah di dalam Yesus Kristus.
yang begitu setia memelihara kehidupan kami, memberikan sukacita dalam setiap musim hidup kami. Pemeliharaan Tuhan sungguh nyata dan sempurna. Pada saat ini ya Tuhan, kami sidang jemaat-Mu boleh kembali bersatu hati, berkumpul di ruang gereja ini. Kami rindu dengar-dengaran akan firman-Mu ya Tuhan, khususnya pada saat ini, di mana kami boleh bersama-sama merayakan hari Natal-Mu ya Tuhan. Biarlah sukacita Natal mengisi hati kami, dan biarlah firman yang akan kami baca pada saat ini boleh menguatkan kami, memberikan kesadaran kepada kami bahwa sungguh kasih Tuhan yang nyata yang menyelamatkan kami. Ajarlah kami untuk selalu bersyukur kepada-Mu ya Tuhan di dalam setiap musim hidup kami. Ajarilah kami untuk setia selalu mendengarkan firman-Mu, agar kami ya Tuhan tetap bisa berjalan di jalan yang Engkau kehendaki, agar kami tidak tersesat ya Tuhan, agar kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang setia. Bersihkanlah hati kami ya Tuhan, bersihkanlah pikiran kami pada saat ini. Biarlah mata kami, hati kami, pendengaran kami hanya boleh tertuju kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesaya pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, di bawah perikop kelahiran Raja Damai. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Raja yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikian pembacaan Alkitab kita. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya bersama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius 7 ayat yang ke-24. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 119. Kita nyanyikan bait pertama hingga bait yang ketiga. Gembiralah dan sambut Rajamu.
Sidang jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan di hari raya Natal yang bahagia ini. Kita bersama merenungkan dari Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Dan dalam pembacaan Alkitab ini saya meminta kita berpartisipasi, bergantian kita bersama membacanya. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Hati kami bersyukur, hati kami bersukacita boleh merayakan Natal pada hari ini. Seluruh umat Kristiani di seluruh dunia merayakan Natal. Terima kasih Tuhan, Natal memberikan pengharapan bagi kami orang-orang yang percaya kepadamu. Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami yang berdosa ini. Dan terangilah hati kami, pikiran kami pada saat ini untuk mendengar firman-Mu, sehingga firman Tuhan yang diperdengarkan kepada kami melengkapi sukacita, damai sejahtera ketika kami merayakan Natal pada saat ini. Bahkan mampukan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga hidup kami menjadi hidup yang berkenan di hati Tuhan. Berbicaralah melewati hamba-Mu. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Saya mengajak Bapak Ibu jemaat kita bergantian membacanya dengan judul Gembala-Gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang terbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak sekalian, selamat pagi, selamat Natal, Shalom. Seluruh dunia umat Kristiani hari ini bersukacita karena kita merayakan Natal, mengingat peristiwa beberapa ribu tahun yang telah lewat. Yesus lahir di Betlehem. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah juru selamat kita. Ia merendahkan dirinya untuk datang ke dalam dunia ini dalam rupa sama seperti kita manusia, dengan satu tujuan, adalah untuk menyelamatkan kita yang berdosa.
Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali merenungkan cerita kelahiran Yesus Kristus di Bethlehem itu, sebagaimana yang ditulis dan dibaca kita bersama tadi dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Satu fakta sejarah yang pertama kita lihat di sini tentang peristiwa kelahiran Yesus di Bethlehem. Fakta ia lahir di Bethlehem. Suatu fakta sejarah yang tak terbantahkan bahwa Yesus lahir itu bukan dalam kemewahan, tetapi ia lahir dalam kesederhanaan, dalam keheningan, dalam ketenangan, dalam kedamaian. Kelahiran Yesus sangat sederhana karena ia lahir di kandang hewan. Kelahiran Yesus sangat sederhana karena bayi Yesus dibaringkan di dalam palungan. Ia dibungkus dengan kain lampin. Sungguh satu kesederhanaan yang ditunjukkan kepada kita manusia. Padahal yang lahir itu adalah seorang raja di atas segala raja. Bapak Ibu Saudara, demikian juga saat kelahiran Yesus. Bukan para pembesar, bukan golongan bangsawan yang merespon kelahirannya. Bukan para pembesar, para golongan bangsawan yang diundang atau yang bertamu, yang mengunjungi kandang hewan itu untuk melihat bayi yang telah lahir. Tetapi peristiwa kelahiran Yesus di situ kita melihat bahwa kelompok-kelompok yang kecil dalam masyarakat, kelompok-kelompok yang terpinggirkan, kelompok kelas terbawah, justru itulah yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi pertama kelahiran Yesus. Dan di dalam nas kita pada hari ini, kelompok masyarakat kecil, kelas terbawah itu justru menjadi tamu kehormatan untuk datang melihat bayi Yesus yang telah lahir. Kelompok itu adalah kelompok para gembala-gembala. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, suasana malam Natal yang pertama itu meski dalam kesederhanaan dan juga dihadiri, dikunjungi oleh kelompok terbawah masyarakat pada saat itu, tetapi suasana malam Natal yang pertama itu begitu hangat, begitu tenang, begitu teduh, begitu dipenuhi dengan kedamaian yang tak terkatakan. Bahkan malaikat sorga, bala tentara sorga pun turut menyanyi dan mempermuliakan nama Tuhan. Begitu kedamaian itu diungkapkan dalam peristiwa Natal pertama itu. Apakah Natal kita hari-hari ini seperti yang digambarkan dalam Natal pertama di Bethlehem? Suasana kemeriahan bukan tidak perlu, Bapak Ibu, tetapi keteduhan, ketenangan, keheningan, dan kedamaian di hati kita di tengah hiruk pikuknya kita merayakan perayaan Natal, itu sesuatu yang sangat kita perlukan. Sesuatu yang sangat penting saat ini, terutama hari ini kita merayakan Natal bersama seluruh umat Kristiani. Dalam hiruk pikuk perjalanan hidup, hiruk pikuk dunia yang penuh dengan persoalan ini, apakah ketenangan, keteduhan hati, kedamaian hati itu ada di dalam diri kita saat ini? Inilah yang penting, yang pertama kita renungkan. Yang kedua, kita melihat di sini Tuhan menyapa kelompok yang terkecil, para gembala. Malaikat Tuhan datang menjumpai para gembala di tengah dinginnya malam. Malaikat Tuhan menyampaikan berita gembira tentang kelahiran Yesus. Dan malaikat Tuhan memuji Allah, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dan berita kelahiran itu disampaikan kepada kelompok terkecil ini, para gembala. Kita melihat respon dari para gembala ini mendengar berita yang disampaikan
kepada mereka. Kita melihat bahwa mereka merespon dengan positif kabar baik yang diberitakan oleh para malaikat. Tidak tunggu lama, tidak tunggu karehelu, atau tidak tunggu pikir-pikir dulu. Tetapi ketika mereka mendengar berita itu, satu dengan yang lain berkata, marilah kita pergi ke Betlehem. Marilah kita pergi ke Betlehem. Menunjukkan ketaatan mereka kepada pesan yang disampaikan kepada mereka melewati malaikat Tuhan. Marilah kita pergi ke Betlehem, dan juga disampaikan di sini di ayat yang ke-16, lalu mereka cepat-cepat berangkat. Mereka merespon dengan cepat-cepat berangkat. Satu perasaan yang penuh antusiasme. Mereka ingin melihat dengan mata dan kepala mereka sendiri tentang bayi yang lahir di Betlehem itu. Saudaraku, sikap responsif, antusias dari para gembala ini merupakan teladan bagi kita. Bagaimana kita sebagai umat Tuhan harus merespon setiap panggilan, merespon kabar baik yang diterima dari Allah dalam kehidupan kita. Dan setelah mereka melihat bayi Yesus, para gembala memuji dan memuliakan Allah. Sekembalinya mereka dari Betlehem ke padang Efrata, kepada para ternaknya, mereka kembali sambil memuji, sambil memuliakan Allah, karena apa yang telah mereka lihat sama seperti yang diberitakan oleh para malaikat kepada mereka. Di sini kita melihat kelompok yang terkecil dalam masyarakat, kelompok yang tersingkirkan dalam masyarakat, perjumpaan mereka dengan Yesus di Betlehem itu membawa perubahan yang sangat signifikan. Perubahan itu ditandai bagaimana mereka merasakan dan menerima sukacita Natal yang pasti tentu mengubah hidup mereka selanjutnya. Mereka mungkin dulunya tidak berani untuk mengekspresikan diri di tengah-tengah masyarakat, merasa kecil, tetapi dengan perjumpaan dengan Yesus itu mengubah hidup mereka yang pasti hati mereka dipenuhi dengan sukacita dan selalu memuji, selalu mempermuliakan nama Tuhan. Inilah yang mau disampaikan untuk kita di hari raya Natal ini. Natal ini tidak sekedar kesibukan kita menyiapkan segala sesuatu di rumah. Natal bukan hanya sekedar kita open house. Natal tidak sekedar kita berkumpul, tetapi Natal membawa hati kita bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Hari ini kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ia lahir untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Demikian ketika para gembala hatinya bersyukur, hatinya bersukacita, memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Kabar sukacita itu tidak hanya menjadi milik mereka sendiri, tetapi kita melihat dalam teks Alkitab ini, para gembala berbagi kabar baik. Ayat 17 dikatakan, ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka dengan upaya usaha kami. Tetapi Tuhan tidak menghendaki kami binasa oleh karena dosa. Tuhan dengan kasih-Mu, Engkau mau menyelamatkan kami yang berdosa dengan cara-Mu sendiri, yaitu melewati Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia dalam rupa manusia. Sehingga keselamatan yang ada pada kami adalah karena kasih karunia Tuhan. Dan biarlah kami boleh merespon kasih karunia Tuhan itu dengan terus bersyukur kepada Tuhan dan memelihara iman pengharapan kami hanya kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus akan terus hadir dalam hidup kami, dalam hati kami. Sehingga kegembiraan yang kami rasakan ketika kami merayakan Natal hari ini sungguh
memenuhi relung hati kami. Apapun situasi, apapun kondisi yang kami alami saat ini, kami tidak kehilangan sukacita. Kami akan boleh hidup dalam damai Kristus, karena Yesus adalah Raja damai. Biarlah dengan damai Kristus itu juga memampukan kami untuk menyikapi berbagai tantangan, pergumulan, persoalan kehidupan yang kami hadapi. Berkatilah kami ya Tuhan yang merayakan Natal hari ini dalam situasi kondisi apapun yang kami hadapi saat ini. Biarlah kami boleh merayakan Natal ini dengan terus merawat diri kami untuk semakin menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Ketika kami merayakan Natal, mungkin saat ini kami juga boleh berkumpul dengan keluarga kami. Kiranya Engkau memberkati segenap keluarga rumah tangga kami, memberikan kesehatan, kekuatan, berkat, bahkan memberkati usaha dan pekerjaan kami. Bahkan juga perayaan Natal ini juga semakin mengikat tali kekeluargaan di antara kami satu dengan yang lain, dan kami boleh hidup dalam kasih Kristus. Atau mungkin juga saat ini banyak saudara-saudara kami yang merayakan Natal tidak bisa berkumpul dengan keluarga, dengan orang tua, dengan anak-anak, karena situasi kondisi yang harus dijalani. Tuhan, apapun itu kami yakin bahwa kami tidak kesepian, karena kasih Kristus senantiasa ada di relung hati kami yang menghibur, yang menguatkan dan memberikan kami damai sejahtera. Bahkan juga saudara-saudara kami yang mungkin tidak bisa menikmati merayakan Natal hari ini karena pergumulan mereka yang berat. Tuhan hadir melawat mereka, Tuhan datang menopang dan memberikan kepada mereka hati yang bersukacita. Terlebih kami berdoa bagi rekan sekerja kami, Ibu Diakon Mary Susianti dan Ibu Diakon Esther Lin. Mereka saat ini Tuhan tengah ditangani dalam pengobatan perawatan di Rumah Sakit Kuala Kapuas karena musibah kecelakaan yang terjadi tadi malam kepada kedua rekan sekerja kami. Tuhan, kami mohon tolonglah Ibu Mary Susianti dan Ibu Esther Lin saat ini yang tengah berjuang untuk sembuh. Kiranya mereka dipulihkan, dijamah oleh Tuhan. Melewati pengobatan yang mereka terima, semakin hari keadaan mereka boleh semakin baik. Tuhan pakai dokter, tim paramedis yang menangani mereka saat ini. Tuhan juga memberkati obat-obatan, makanan, minuman yang mereka terima. Tentu mereka juga merasakan kesedihan, karena seharusnya mereka bersama-sama melayani bersama dengan kami semua pada pagi hari ini, menikmati perayaan Natal ini. Tapi Tuhan, kami percaya segala sesuatu ada dalam kuasa dan kehendak-Mu. Engkau memberkati mereka berdua, dan meski dengan kondisi saat ini tidak membuat mereka kehilangan sukacita, pengharapan dari Tuhan. Berkati juga keluarga mereka, anak-anak mereka, suami dan anak-anak. Kiranya mereka dikuatkan dan juga tetap semangat mendampingi orang yang mereka kasihi dan mereka cintai. Kami doakan kedua rekan sekerja kami ini, di dalam nama Yesus mereka dipulihkan, dalam nama Yesus mereka disembuhkan. Bapa di sorga, kami pun juga mendoakan gereja-Mu dimanapun berada. Kiranya gereja Kalimantan Evangelis diberkati oleh Tuhan untuk terus memberitakan kabar baik,
melewati kami hamba-hambamu yang melayani, pendeta, penetua diakon, guru agama, pikaris, penginjil, siapapun yang terlibat dalam pelayanan di gereja. Tuhan pakai kami untuk kami bisa terus semangat, setia, dan terus ada dalam kasih Kristus untuk bersama-sama melayani jemaat-Mu. Kami serahkan segala usaha pekerjaan kami, bahkan setiap rencana, impian dan harapan kami. Kami serahkan juga keadaan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati, memulihkan keadaan yang tidak baik menjadi baik. Bahkan korban-korban bencana alam, pulihkanlah kondisi mereka ya Bapa. Demikian juga kami boleh menyediakan diri kami untuk menjadi sarana saluran berkat untuk sesama kami. Para pemimpin-pemimpin kami Tuhan pakai. Nyatakanlah roh yang takut kepada Tuhan kepada mereka, agar mereka dapat memimpin dengan benar, dengan arif, adil, dan bijaksana. Inilah permohonan doa kami yang kami alaskan di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari NKB nomor 116. Kita nyanyikan bait yang pertama hingga baitnya yang ketiga. Siapa yang berpegang? Hidup
Marilah kita berdiri bersama-sama sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita menyerahkan persembahan syukur kita. Nas pengantar persembahan yang terdapat dalam kitab Matius pasal 2 ayat yang ke-11 yang berbunyi demikian. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Kami berkumpul dalam ibadah ini untuk memuliakan nama-Mu dan mempersembahkan apa yang kami miliki. Semoga persembahan ini menjadi berkat bagi kami dan menjadi sarana untuk memajukan kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 216, bait pertama hingga persembahan selesai dikumpulkan. Berlimpah sukacita di hatiku. Damai sejahtera
bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Putuskan membalut yang terluka, menolong jiwa sangat berkeruh, menanggung susah dan derita dunia. Putuskan berkorban bagiku. Arahkan hidup kita kepada Tuhan. Kembalilah ke dalam kehidupan-Mu yang nyata dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Kau